Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pabrik plastik di kawasan industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Api yang berasal dari gudang plastik membuat karyawan panik. Pabrik plastik di kawasan industri Jababeka, Bekasi terbakar. Kencangnya angin membuat api cepat membesar dan merambat ke seluruh gedung. Kebakaran terjadi saat karyawan sedang bekerja di ruang produksi. Tiba-tiba api muncul di salah satu gudang plastik. Pemadam kebakaran dan karyawan berupaya memadamkan api dan menyelamatkan sebagian barang. Tak ada korban, kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Polisi selidiki penyebab kebakaran. Pemirsa, Neneng Umaya, tersangka pembunuhan di Bekasi, Jawa Barat, sakit hati karena korban merebut suaminya. Bahkan korban menanyakan pada suami pelaku kepastian menceraikan pelaku usai Lebaran. Neneng Umaya ditangkap setelah polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk suaminya terkait tewasnya Dini Nurdiana di Kota Bekasi. Neneng mengakui membunuh Dini yang dianggap sebagai perebut suaminya. Wanita berusia 27 tahun ini telah memiliki 3 anak dari boy suaminya yang berselingkuh dengan Dini 4 bulan terakhir. Neneng merencanakan pembunuhan setelah membaca percakapan Dini dengan suaminya. Suami dan ditemukanlah sebuah percakapan antara suami dengan korban yang mana isinya adalah pertanyaan dari korban, kapan kamu mau menyeraikan istri. Nah, dibalaslah dari suaminya, habis Lebaran rencana saya akan ceraikan. Polsek Cengkareng telah melimpahkan kasus pembunuhan petugas kebersihan ke Polres Bekasi Kota sesuai lokasi pembunuhan dan temuan mayat. Dini dan suami tersangka bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah kantor bank di Jakarta dan menjalin hubungan cinta terlarang. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bandar narkoba tewas setelah ditangkap polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga tak terima karena terdapat luka lebam di tubuh sang bandar. Wanita ini terus menangisi di samping jenazah Arfandi anaknya saat disemayamkan di rumah duka Jalan Kandea 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak terima dengan kematian anaknya karena mendapati ada luka lebam di tubuhnya. Keluarga mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk meminta hasil visum anaknya. Sang ayah menduga anak tewas dianiaya oknum polisi saat diamankan ke posko Sat Narkoba Polrestabes Makassar. Saya sebagai orang tua keberatan karena anak saya kan sempat setengah mati dipukul, makanya saya minta ini hasil visumnya. Tapi belum. Biar ada pembuktian bahwa anak saya ini luar biasa anunya. Nah, makanya dari pihak ini Rumah Sakit Bayangkara alasannya 3 hari baru keluar hasil visum. Saya bawa Pak Kapolri agar pelaku ini anggota narkoba yang setengah mati pukul anak saya sampai mati, tolong dihukum. Kalau bisa pemecatan, Pak. Keluarga telah melaporkan kasus ini ke Propam Polda Sulawesi Selatan. Polisi menyebut pelaku yang merupakan bandar sabu mengalami sesak nafas saat dilakukan pengembangan. Pelaku tewas dalam perjalanan ke Dokes Polda Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat melakukan transaksi narkoba. Almarhum ini pada saat kita bawa diamankan di posko, kita pengembangan, kendalanya pada saat itu sesak nafas, kemudian kita bawa ke Dokes yang ada di wilayah di Makassar untuk melakukan tindakan kepolisian kita, karena pada saat itu dinyatakan oleh pihak Dokes meninggal di dalam perjalanan. Polisi masih menunggu hasil visum dari luka lebam di tubuh Afriandi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang penumpang mobil travel gelap asal Brebes, Jawa Tengah menjadi korban perampokan. Korban dibuang pelaku di Kuningan, Jawa Barat dengan tangan dan kaki terikat. Terjadi perampokan.
Korban Rianto ditemukan warga dalam kondisi tangan terikat dan mata serta mulut dilakban di Desa Ajimut, Cirebon, Jawa Barat. Warga Brebes, Jawa Tengah ini menjadi korban perampokan. Awalnya warga mendengar teriakan korban minta tolong. Perampokan terjadi saat korban menumpang mobil travel gelap tujuan Jakarta. Korban disekap dan dipukul pelaku, lalu dibuang di Walet, Cirebon dengan kaki dan tangan terikat. Pelaku menggasak handphone dan uang korban Rp600.000. Pemirsa, seorang pria lansia warga Ciputat, Tangerang Selatan dilaporkan hilang sejak hari Minggu kemarin. Terakhir korban berada di daerah Gunung Bunder, Bogor. Sarmin bin Ahmad Bendil, pria 75 tahun ini dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Minggu kemarin. Peristiwa bermula saat korban berlibur bersama keluarganya ke Villa Betawi Joglo, Bogor. Korban yang menderita penyakit pikun hilang dari penginapan Minggu sekitar pukul 5 pagi. Ciri-ciri korban memakai baju batik, celana hitam, dan mengenakan peci. Bagi warga yang melihat korban dengan ciri-ciri tersebut dihimbau melapor ke polisi.